Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, dalam minggu ini khususnya. Yang menjadi pesan Tuhan adalah merasa nyaman di tengah ketidakamanan. Merasa nyaman di tengah ketidakamanan. Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala tentang maksud dan tujuan dari pesan Tuhan ini. Dan saya percaya setiap kita boleh menangkapnya dan juga boleh melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Apa yang Bapak Gembala jelaskan kemarin Bapak Ibu, bahwa rasa nyaman itu bisa terjadi dalam kondisi yang tidak enak maupun juga dalam kondisi yang enak. Selanjutnya disampaikan rasa nyaman itu adalah satu titik di mana orang tidak lagi mau melakukan apa-apa. Dan sudah malas untuk melakukan sesuatu dan bahkan enggan dalam melakukan perubahan dalam hidupnya. Kalau kita renungkan itu kan sesuatu yang sangat membahayakan. Ketika orang-orang percaya berdiam diri tidak bisa melakukan apa-apa. Bermalas-malasan, tidak mau melakukan perubahan apapun di dalam kehidupannya. Jadi saya merenungkan bahwa pesan Tuhan ini begitu tegas Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Bahkan saya kalau boleh renungkan ini jangan sampai kita menjadi suam-suam dalam mengiring Yesus. Karena kesuaman itu membuat kita enggan melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Kita hanya menjalankan kehidupan kekristenan dengan dengan rutinitas yang kita lakukan. Contohnya hari Minggu ke gereja, hari Rabu kita mungkin ibadah komsel dan sebagainya. Hanya melakukan itu. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, tekankan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, mari kita lihat dasar firman Tuhannya Bapak Ibu di dalam Galatia pasal 2 ayat 18 sampai 20. Galatia 2 ayat 18 sampai 20 saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, sebelum kita jauh Bapak Ibu, saya akan membacakan tentang inti pesan Tuhan. Ini sangat penting sekali untuk kita simak bersama-sama. Dikatakan seperti ini dalam inti pesan Tuhan, itu ada di Warta Bapak Ibu, di aplikasi LRDMB. Dikatakan gini, bahwa jangan kita orang percaya merasa nyaman ketika menjalani gaya hidup kekristenan yang hanya sekedar aksesoris semata-mata. Kekristenan agamawi, kekristenan super bebas melakukan apa saja karena Kristus sudah mati di kayu salib melepaskan kita dari dosa. Atau apapun namanya jenis kekristenan. Namun tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan dan tanpa memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Masih ada lanjutannya. Tidak sedikit kekristenan yang entahkah menyadari atau tidak mereka merasa nyaman dengan segala lebar kekristenan, tanda kutip dikatakan di sini, yang mereka miliki. Namun melalui pesannya ini Tuhan mau kita kembali, ini penekanannya, menyelaraskan dengan apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya. Kekristenan pada dasarnya adalah sesuatu yang sederhana. Namun orang percaya sendirilah yang telah membuatnya begitu rumit dan sukar. Jelas ya Bapak Ibu ya? Saya coba merenungkan itu. Tuhan tegas banget memberikan pesan ini kepada setiap kita. Nah, pagi hari ini kita akan renungkan dua hal Bapak Ibu. Kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan dua hal. Pagi hari ini juga kita akan belajar dua hal. Yang pertama gini, berani melepaskan atau menanggalkan segala kenyamanan hidup
karena Injil Kristus. Ini hampir sama dengan poin Bapak. Berani melepaskan atau menanggalkan segala kenyamanan hidup karena Injil Kristus. Karena Injil Kristus. Jangan sampai nanti kita sebagai orang-orang percaya salah paham Bapak Ibu. Bukan berarti tidak boleh hidup dalam kenyamanan. Hidup nyaman itu atau dalam kenyamanan itu boleh-boleh saja. Tetapi ini yang saya mau tekankan. Tetapi kalau itu menjadi penghalang. Kalau itu menjadi penghalang untuk kita bisa menangkap tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Maka perlu kita lepaskan. Maka perlu kita tanggalkan. Maka perlu ada keberanian untuk keluar dari hal tersebut. Karena kalau menjadi sesuatu penghalang bagi kita, maka nanti akan sulit kita menangkap apa sih sebenarnya tujuan Tuhan. Apa sebenarnya arahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kenyamanan itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau itu menjadi penghalang, kalau itu menjadi penghambat untuk kita bisa menangkap rancangan Tuhan, kita tanggalkan, kita lepaskan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Sebagai gambarannya adalah ketika murid-murid Yesus dipanggil untuk menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Di dalam firman Tuhan ketika Yesus mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kira-kira menurut kita Bapak Ibu ya, perlu keputusan enggak? Perlu pertimbangan yang besar enggak? Ketika Yesus mengatakan, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Perlu enggak pertimbangan Bapak Ibu? Oh perlu sekali. Bahkan untuk memutuskan itu kita harus menimbang-nimbang dengan benar. Karena kalau gini, kalau kita memutuskan kita nggak boleh kembali. Makanya betul-betul perlu perenungan keputusan yang besar. Apa yang harus kita putuskan kan? Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus memanggil mereka? Apa yang murid-murid lakukan? Dikatakan firman Tuhan mengatakan mereka meninggalkan segala sesuatunya. Lalu mengikut Yesus. Mereka berani melepaskan segala sesuatu. Lalu mengikut Yesus. Apa yang mereka tinggalkan? Nanti Bapak Ibu boleh baca. Mereka meninggalkan pekerjaan. Mereka meninggalkan keluarga. Bukan berarti, jangan sampai kita salah tangkap. Berarti kita harus tinggalkan pekerjaan, keluarga. Kita bisa melihat tentang keputusan itu. Ada sesuatu yang memang dilepaskan ketika kita memutuskan mengikut Yesus dengan segenap hati. Itu tidak gampang, perlu pertimbangan, perlu keputusan yang sangat besar. Berbicara tentang kenyamanan hidup itu banyak hal. Ya, tadi sudah saya singgung Bapak Ibu, bisa dengan keluarga, jabatan, hobi, mungkin juga talenta yang kita miliki. Bahkan tentang ini yang kita boleh lupakan, tradisi. Tradisi ini selalu melekat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tradisi nenek moyang. Hidup kekristenan, ya betul udah hidup dalam kekristenan, tapi masih menjalankan tradisi-tradisi. Masih mencampur adukan. Masih melakukan ini dan melakukan ini. Melakukan kebenaran, melakukan tradisi juga bersama-sama. Mencampur adukan. Kalau kita lihat dalam perikop Galatia pasal 2, bagaimana Paulus menegur tentang kemunafikan yang terjadi akibat kehidupan dalam tradisi yang kental. Sekitar saya membaca keseluruhan perikop itu, bagaimana Paulus menegur rasul, menegur rekan-rekan sepelayanannya. Karena ada sesuatu yang menyimpang. Ada sesuatu yang mereka campur adukan tentang nilai-nilai kerajaan dengan nilai-nilai tradisi. Buat Paulus itu harus dipisahkan, itu tidak boleh. Tetapi apa yang Paulus lihat? Dia tegur dengan keras. Kita lihat di pasal 2 ayat 14. Bagaimana Paulus itu menegur. Karena mencampur adukan. Nah saya mempelajari bahwa di dalam kehidupan kekristenan masa kini pun masih juga mencampur adukan mana nilai-nilai kebenaran dengan tradisi-tradisi. Kalau nggak ikut,
ini gimana? Apa kata orang? Apa kata keluarga? Apa kata komunitas? Wah, kita harus berani memutuskan sesuatu, kita nggak boleh kompromi kan? Karena sesuatu yang bertentangan dengan nilai kerajaan, Paulus mengatakan, dia tinggalin. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu. Kita akan melihat dua dasar kebenaran yang mendasari poin pertama ini. Dasar yang pertama gini. Galatia pasal 1 ayat 13 sampai 14. Itu dasar pertamanya. Galatia pasal 1 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin, wah ini ditekankan, sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi kalau kita bisa melihat ayat ini, Bapak Ibu, bahwa Paulus adalah orang yang sangat kental dengan tradisi. Tradisi nenek moyang. Di dalam Filipi pasal 3 itu dijelaskan bahwa Paulus mengakui dirinya seorang Farisi. Nanti Bapak Ibu boleh baca di dalam Filipi pasal 3. Paulus mengakui dirinya sebagai orang Farisi. Dikatakan tanpa cacat dalam menjalankan hukum Taurat. Artinya taat sekali Bapak Ibu. Mungkin tanpa cacat dikatakan seperti itu ya. Dikatakan disunat pada hari ke-8. Dalam tradisi itu tidak perlu diragukan Rasul Paulusnya Bapak Ibu. Dikatakan aku adalah orang Farisi, dikatakan dengan jelas dalam Filipi. Kalau kita gambarkan tentang kehidupan Farisi itu kayak gimana Bapak Ibu? Gaya hidup Farisi itu seperti apa? Apa yang mereka kejar? Fokus mereka apa Bapak Ibu? Penghormatan manusia. Bukan penghormatan dari Tuhan. Bukan melakukan kebenaran atau nilai-nilai kerajaan surga, bukan. Fokus mereka adalah untuk diri mereka sendiri. Kepuasan diri mereka sendiri. Mereka bangga dengan hidup tradisi-tradisi yang mereka hidupin dalam hidup mereka. Tapi yang perlu kita renungkan gini Bapak Ibu, ketika Paulus mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, semuanya menjadi berubah. Tradisi yang kental semuanya berubah. Karena Paulus mengatakan semua itu sampah, semuanya itu sia-sia, semuanya itu merugikan dirinya. Karena apa? Karena pengenalan akan Injil Kristus. Oleh karena itu apa yang Paulus lakukan? Ini yang perlu kita harus renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan lihat dasar yang kedua. Ini yang Paulus lakukan. Galatia pasal 2 ayat 16. Galatia pasal 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Wah ini luar biasa sekali. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Apa yang Paulus lakukan? Melepaskan semua itu. Menanggalkan semua itu. Karena buat Paulus adalah tradisi itu adalah menghalangi dia untuk melayani secara luas. Karena kalau kita lihat dalam perikop ada selisih paham dengan orang-orang yang ada fokusnya kepada orang Yahudi dan bukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi dengan bukan orang Yahudi dicampur adukan itu merasa dianggap kafir. Tapi apa yang lakukan Paulus? Hukum Taurat itu tidak bisa membenarkan orang. Hanya melalui iman dan Injil kepada Kristus. Jadi harus ada yang ditanggalkan enggak Bapak Ibu? Ada. Mungkin ada tradisi-tradisi yang kita mungkin
Antara sengaja dan tidak sengaja kita mungkin masih terlibat untuk melakukannya. Kita harus tinggalkan. Kita harus benar-benar tanggalkan, lepaskan. Karena memang tidak bisa dicampur adukan. Dalam hal ini Paulus sangat tegas sekali berbicara. Jadi apa sih sebenarnya inti yang mau disampaikan Bapak Ibu? Sebagai prajurit yang memandang jauh ke depan, tentunya ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Ada sesuatu yang harus kita tanggalkan. Supaya apa? Supaya kita mampu dan fokus memandang jauh ke depan. Itu tujuannya sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan ditegaskan bahwa kita harus menyelaraskan hidup kita kepada tujuan Tuhan. Bukan Tuhan yang menyelaraskan dengan keinginan kita, bukan. Tapi kita menyelaraskan kepada firman-Nya, kepada kebenaran itu. Adalah pribadi Yesus. Jadi ada sesuatu yang harus kita tanggalkan. Sesuatu yang menghalangi. Nanti kita tidak akan fokus nanti memandang jauh ke depan. Ketika ada penghambat, ketika ada penghalang. Kita harus berkomitmen Bapak Ibu. Kita harus betul-betul memutuskan dengan sungguh-sungguh. Setiap penghalang apapun yang mencoba kita tidak bisa melihat jauh ke depan, kita harus tanggalkan. Tradisi-tradisi mungkin yang melekat, tanggalkan. Bukan sesuatu yang mudah memang, kalau apalagi kita dalam keluarga besar, waduh, gak gampang. Ya, saya kalau pulang ke Sumatera ya, tradisinya kental sekali. Bahkan dikatakan sok-sok suci. Ya tidak apa-apa buat saya. Tapi selama kita berjalan dalam kebenaran, kita tidak boleh takut. Itu poin pertama yang dapat kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Yang kedua, berani menyerahkan hidup kita seutuhnya di dalam pimpinan Tuhan. Berani menyerahkan hidup kita seutuhnya dalam pimpinan Tuhan. Di dalam inti pesan Tuhan bagian akhir ada sesuatu yang ditekankan Bapak Ibu. Dikatakan Tuhan mau kita kembali menyelaraskan dengan apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya. Kekristenan pada dasarnya adalah sesuatu yang sederhana. Namun orang percaya sendirilah yang telah membuatnya begitu rumit dan sukar. Ya ini masalahnya. Orang-orang percaya tidak mau menyelaraskan. Tidak mau menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Makanya jadi rumit. Kalau kita orang-orang percaya mungkin tidak mau selaras dengan Tuhan, akan jadi sulit dan rumit. Apa yang membuat rumit? Ketidakmauan menyerahkan hidup, mau dipimpin sama Tuhan. Maunya memimpin hidup sendiri. Maunya dunia yang mengarahkan hidupnya, bukan Tuhan. Jadi rumit. Kalau dunia yang mengarahkan hidup kita jadi rumit. Kalau kita yang mengarahkan hidup kita sendiri jadi rumit Bapak Ibu. Artinya tidak suatu kebetulan Tuhan kasih pesan ini kepada setiap kita. Orang-orang percaya yang bikin rumit. Saya coba merenungkan ketika pesan ini disampaikan Bapak Ibu. Saya cukup duduk merenung, saya pikir iya ya. Sebenarnya kekristenan itu sederhana. Tapi kok jadi rumit ya? Ya kan? Kalau kita belajar sejarah gereja, banyak aliran-aliran kan. Jadi rumit. Maunya berjalan sendiri. Bagaimana kita mau selaras Bapak Ibu kalau kita gak mau dipimpin sama Tuhan? Makanya penting sekali kita menyerahkan Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan arahkan, Tuhan bimbing. Ini kan Tuhan lagi bimbing kita lewat pesan-pesan yang Tuhan kasih. Kan? Ketika Tuhan kasih visi Tuhan di dalam tahun ini, tahun ke depan. Artinya Tuhan kasih langkah-langkah buat setiap kita. Kadang sulit kita pahamin. Tapi itulah Tuhan kan. Kadang gak sesuai dengan keinginan kita. Kadang gak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi Tuhan arahkan. Waktu kita memutuskan tidak mau dipimpin sama Tuhan, kita sedang menentukan siapa yang memimpin diri kita. Kalau bukan Tuhan yang memimpin, maka dunia yang akan memimpin hidup kita.
Kalau bukan Tuhan yang mengarahkan hidup kita, maka dunia ini akan mengarahkan hidup kita. Apa yang terjadi kalau dunia yang memimpin hidup kita? Kehancuran yang terjadi. Kita tidak akan sampai kepada tujuan Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan setiap kita. Contohnya Bapak Ibu ya, kita sering belajar tentang seorang pemuda kaya. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, dikatakan, Tuhan, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Tuhan bilang, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Pemuda kaya bilang gini, sudah kulakukan semuanya. Yesus bilang, sudah bagus. Tapi ada perintah selanjutnya. Lah, semuanya yang kau miliki ini jual, lalu ikut aku. Apa yang kita catat Bapak Ibu? Ketika mendengar perkataan Yesus, pemuda kaya ini meninggalkan Yesus kan. Apa maksudnya? Enggak siap dipimpin sama Tuhan. Enggak siap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak berani melepaskan segala sesuatu yang mungkin dia sudah bangun. Segala harta milik yang dia miliki. Saya mempelajari bahwa iya ya. Jadi rumit hidupnya ketika dia tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa kerumitannya? Dia kecewa dengan pernyataan Yesus itu, perkataan Yesus. Dia muram, lalu meninggalkan Yesus. Betul bahwa itu tidak mudah. Tapi dari contoh ini saya merenungkan ulang, iya ya. Coba saja kalau seorang pemuda kaya ini menyerahkan semua. Bahkan Alkitab ngomong loh Bapak Ibu. Ketika murid-murid bertanya, apa yang kami dapatkan kalau kami meninggalkan ini? Barang siapa yang mengikut aku akan mendapatkan 30, 60 sampai 100. Tetapi yang saya lihat di sini adalah ada banyak orang-orang percaya sulit menyerahkan hidupnya untuk dipimpin sama Tuhan. Itulah kerumitan yang terjadi. Gak mau dipimpin. Gak mau diarahin, gak mau dibimbing sama Tuhan. Mau hidup sesuka hatinya sendiri. Nah, kita mau lihat dasar firman Tuhan Bapak Ibu. Galatia pasal 2. Ayat 19 sampai 20. Ada hal-hal yang Paulus tekankan di sini. Ya, puji Tuhan. Ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Kalimat ini dahsyat Bapak Ibu. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa yang Paulus lakukan Bapak Ibu? Yang pertama itu berani menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena dikatakan di ayat 19 bagian B, aku telah disalibkan dengan Kristus. Apa maksudnya? Apakah benar-benar Paulus disalibkan seperti Kristus? Ternyata dijelaskan di dalam pasal 5 ayat 24. Itu penjelasan tentang disalibkan, telah disalibkan. Dikatakan gini Bapak Ibu, di pasal 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itulah dari makna disalibkan, telah disalibkan bersama dengan Kristus. Paulus jelaskan kembali bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan. Yang disalibkan berarti kedagingannya, hawa nafsu dan keinginan itu yang disalibkan. Dalam pengertian lainnya menyangkal diri, mau pikul salib. Melepaskan segala haknya. Apa yang disalibkan? Kedagingan, hawa nafsu, serta keinginannya. Itu yang disalibkan. Buat Paulus itu adalah penghalang Bapak Ibu. Jadi berani menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang kedua, hidup bergantung pada Kristus. Hidup yang bergantung pada Kristus itu di ayat 20 bagian A. Namun aku hidup tetapi bukannya lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat ini begitu menunjukkan bahwa Paulus sangat bergantung
bersandar kepada Kristus. Jadi kalau kita mau selaras dengan kehendak Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Menyerahkan hidup kita seutuhnya dalam pimpinan Tuhan. Seperti apa? Seperti yang Rasul Paulus lakukan. Bukan lagi dia, bukan tentang dirinya lagi. Tapi tentang Kristus yang ada di dalam dirinya. Melepaskan haknya. Demi apa? Demi Kristus. Demi iman kepada Kristus. Biarlah dua hal ini Bapak Ibu boleh kita renungkan bersama-sama. Dan saya percaya biarlah Roh Kudus tetap menolong kita, menuntun setiap kita untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.